dan analisis lingkungan. Bagi perusahaan, tujuan analisis lingkungan yaitu untuk menyelesaikan kemampuan dalam menggapai masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan, menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi, dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi, dan mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan bagi perusahaan, dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut, serta mengembangkan suatu rencana untuk Ya ilah, baca doang aja susah, menerangin. menangannya. Ya ilah, belum lulus SD. Komponen analisis lingkungan. Menang rambut doang, loh. Ada 4 komponen analisis lingkungan. Yang pertama, scanning perusahaan untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Yang kedua, forecasting, mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Yang ketiga, monitoring, kemampuan untuk memitigasi arti dari setiap kejadian di lingkungan. Yang terakhir, assessing, menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategi suatu perusahaan. Yang berikut faktor-faktor lingkungan eksternal. Faktor-faktor lingkungan eksternal dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, ekonomi. Dalam sektor ekonomi, informasi yang diperlukan adalah yang berhubungan dengan kecenderungan dalam pendapatan nasional, inflasi, tingkat pengangguran, gaji dan upah, devaluasi tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua, Nah, tadi dulu, devaluasi apa tuh? Apa dong? Kamu yang buat gimana nih? Apa itu devaluasi? Nah, coba Danes apa devaluasi Danes? Devaluasi. Ya coba, mahasiswa jadi mahasiswa mau sama. Ntar kalau bilang kurang tahu saya juga bisa dong. Ntar kalau nilainya jelek saya kurang tahu dong. Kalau digituin gimana, enak gak? Kalau dibalikin. Evaluasi adalah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri, khususnya pada mata uang asing yang sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional. Oke, jadi devaluasi kebalikannya sama inflasi. Kalau inflasi apa? Melemahnya mata uang. Nah, sehingga mengakibatkan apa? Harga beli dari suatu barang mengalami kenaikan, sehingga apa? Bisa melemahkan daya beli masyarakat. Kalau devaluasi apa? Kebalikannya, menguatnya nilai mata uang terhadap suatu negara. Nah, kalau menguatnya nilai mata uang berarti apa? Harga barang akan melemah. Kalau melemah apa? Nah, daya beli masyarakat akan meningkat. Nah, bisa juga tadi yang dikatakan Denis betul, yaitu menguatnya nilai mata uang yang dibandingkan dengan nilai mata uang asing atau kurs, atau diistilahkan konversi. Nah, paham? Oke, lanjut. Yang kedua, faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap
opini yang berkembang, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Nah, faktor sosial seperti apa? Ini kan udah dibahas kemarin nih, tinggal diulang doang. Sebagian materinya udah masuk nih ke eksternal. Apa tuh? Faktor sosial contohnya. Dalam kaitannya manajemen strategik. Ya, paling belakang coba apa tuh faktor sosial? Kemarin sudah dibahas tuh. Apa keterkaitannya dengan manajemen strategik? Masyarakat Indonesia tetap terhadap harga perusahaan mengendalikan budaya yang ada di Indonesia. Oke, faktor sosial seperti misalnya bagaimana nilai budaya, seperti kenapa pada saat Hari Raya Idul Fitri atau Natal pada umumnya masyarakat di Indonesia meningkatkan nilai konsumsinya, sehingga ini jadi peluang bisnis dalam melakukan manajemen strategik. Bagaimana seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, Ramayana, Matahari Department Store dan lain sebagainya menaikkan nilai penjualannya dengan promosi yang dilakukan secara gencar, baik itu misalnya diskon, baik itu misalnya beli 2 dapat 1, baik itu promo undian dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi seperti kenapa Indomie memakai iklan dengan keindahan alam Indonesia, ini juga faktor sosial. Nah, kalau kita lihat iklannya, pariwaranya di RCTI atau SCTV atau Metro TV, kan selalu dengan jinglenya Indomie Seleraku dari Sabang sampai Merauke, selalu digambarkan keindahan alam Indonesia dengan berbagai budaya tari-tarian yang ditampilkan. Kenapa kok seperti itu konsepnya? Nah, konsepnya betul menggunakan faktor sosial supaya Indomie bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga persepsi atau mindset di masyarakat Indonesia pada umumnya akan terbentuk. Terbentuknya apa? Bahwa nasi, nah tadi dulu sebentar, main ngomong aja. Nah, kemarin kita sudah bahas nih mengenai faktor ini, faktor ekonomi. Coba jelasin faktor ekonomi apa saja tuh. Dalam lingkungannya, Pak. Nah, kemarin udah dibahas. Lingkungan umum. Faktor ekonomi dalam lingkungan umum, contohnya adalah mengenai berarti saat kita mendirikan usaha sebuah bisnis, itu perlu memperhatikan faktor ekonomi di daerah tersebut. Salah jawab dan nggak boleh masuk. Masa lebih telat dari dosen. Nah, lanjut. Yang ketiga, faktor politik dan hukum. Faktor politik mencakup masalah hukum dan peraturan yang mengendalikan industri dan bisnis perorangan. Ada beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan di sini, termasuk Salah jawabannya. usaha netral, Faktor ekonomi itu undang-undang apa? anti Faktor yang monopoli, mempengaruhi pajak, keberadaan upah, perusahaan dan dalam kegiatan melakukan pemerintah lainnya promosi yang dirancang strategi untuk bisnis, melindungi memperhatikan apa kebebasan berbeda dalam pendapatan. masyarakat. Udah telat, udah belajar lagi. Begini nih, udah nggak disiplin. Maaf ya sih ngomong agak keras, udah nggak disiplin. Faktor yang keempat, Udah nggak disiplin, teknologi. on. Teknologi banyak berpengaruh terhadap ketidakseimbangan organisasi. Kan udah dikasih Ia kesempatan adalah unsur yang 30 paling menit. dinamis Saya dirusin, yang memaksa para saya pegang pengadil komitmen kok jam untuk 11 terus-menerus 10.30 jam memantau 11 ya udah sama. pertimbangan serta dampak yang menguntungkan dan merugikan. Faktor Udah yang terakhir, kedua, faktor coba jelasin demografi. matrix luas. Hal penting yang harus Matrix diperhatikan luas pernah saya perusahaan jelasin yang tuh pertemuan faktor pertama. demografi Matrix ini luas. diantaranya ukuran populasi, struktur umur, distribusi geografis, percampuran etnis, dan distribusi pendapatan. Yang berikut pengelompokan lingkungan eksternal. Pengelompokan lingkungan eksternal dibagi menjadi 6. Pertama, pesaing. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Yang keempat, lembaga keuangan. Yang kelima, pemasok. Yang keenam, perwakilan pemerintah. Nah, agak ya udah kasih kesempatan. Faktor pendorong pesaing dalam industri. Faktor pendorong pesaing yang pertama, ancaman pendatang baru. Produsen baru atau new entrants dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada. Saya jawab nih. Produsen baru Kalau bisa jawab, menghasilkan bisa jawab. kapasitas Kenapa nggak bisa masuk? produksi tambahan. Oh, Produsen betul. baru memiliki sumber daya Aturannya kalau dalam telat jumlah harus besar jawab pertanyaan. dan Kalau kemauan masih yang nggak boleh kuat masuk. untuk
Yang ketiga, kekuatan penawaran pembeli. Pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin, di mana industri dapat memperoleh pengembalian serendah mungkin yang dapat diterima. Saya Untuk dosen aja di mendorong situ. persaingan yang terakhir, ancaman produk atau jasa pengganti. Masa Anda masih Setiap perusahaan akan berusaha menyaingi perusahaan lain yang menghasilkan produk saya dong pengganti. dari dosen Harga produk pengganti dapat menjadi batas tertinggi dari harga yang akan ditetap oleh suatu perusahaan. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan.